Baik, sebelumnya perkenalkan diri, saya Dada Rahmat MT sebagai Ketua Tim, adapun rekan saya Dendi Ramdhani SMM sebagai anggota yang pertama, yang kedua ada Wildan M. Jaki sebagai anggota. Perkenalkan dari tim UMI ya, di sini saya mengambil tahap tentang inovasi sistem, tentang judul sistem notifikasi otomatis dan pengingat layanan kesehatan. Nah, tentang hal alter TKN, di sini eh, yang akan dipaparkan itu tentang sistem notifikasi otomatis dan pengingat layanan kesehatan adalah teknologi yang mengirimkan pengingat secara otomatis kepada pasien melalui WhatsApp. Sistem ini digunakan untuk mengingatkan jadwal janji temu dan konsumsi obat dengan tujuan meningkatkan kepatuhan si pasien, mengurangi ketidakhadiran, serta mendukung manajemen kesehatan yang lebih efektif dan efisien. Adapun tujuannya, sistem notifikasi otomatis dan pengingat layanan kesehatan adalah untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap jadwal perawatan dan pengobatan, mengurangi ketidakhadiran pada janji temu medis. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional penyedia layanan kesehatan dan memastikan hasil kesehatan yang lebih baik dengan memfasilitasi komunikasi yang proaktif dan tepat waktu antara pasien dan penyedia layanan. Yang menjadi latar belakang adalah sistem notifikasi otomatis dan pengingat layanan kesehatan muncul sebagai solusi untuk meningkatkan keterlibatan pasien dalam manajemen kesehatan mereka. Sistem ini dirancang untuk mengatasi masalah ketidakhadiran eh, mengatasi masalah ketidakhadiran janji temu dan kepatuhan terhadap pengobatan yang sering terjadi dalam layanan kesehatan. Dengan menggunakan teknologi pesan WhatsApp, sistem ini mengirimkan pengingat secara otomatis kepada pasien tentang jadwal waktu. Dampaknya adalah dari sistem otomatis pengingat layanan kesehatan ini meliputi jadwal konsumsi obat dan janji temu, pengurangan ketidakhadiran pasien, termasuk efisiensi operasional yang baik, yang lebih baik bagi penyedia layanan kesehatan, serta peningkatan hasil kesehatan secara keseluruhan. Sistem ini juga membantu dalam mencegah komplikasi medis akibat kelainan pasien dan meningkatkan komunikasi antara pasien dan penyedia layanan. Nah, adapun untuk fitur layanan yang saya buat, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota saya, waktu dan tempat dipersilakan oleh Wildan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dadan untuk mempresentasikan fitur Health Alert JKN ini. Saya akan jelaskan dulu yang mana fiturnya itu ada fitur konsumsi obat, kemudian ada janji temu dan juga setting device WhatsApp. Untuk demo aplikasinya saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, ini tampilan utama dari aplikasi Health Alert JKN yang kita susun, yang mana aplikasi ini dapat diakses di URL healthalert.wetenco.com. Saya izin jelaskan mengenai fitur yang pertama, yang mana fitur pertama ini adalah fitur untuk peresepan obat yang nantinya akan dapat membantu pasien mendapatkan pengingat untuk mengkonsumsi obat. Di sini saya coba untuk menambah resep baru. Aplikasi ini, menu resep ini dapat digunakan oleh apoteker ketika menginput obat. Yang pertama, di sini saya akan memilih pasien terlebih dahulu. Misal saya pilih pasien dengan nama Wildan. Kemudian setelah memilih pasien, saya akan memilih obat yang diperlukan oleh pasien tersebut. Sebagai contoh, di sini saya akan memilih paracetamol terlebih dahulu. Setelah dipilih, obat akan ditambahkan ke sisi sebelah kanan. Kemudian, obat tersebut kita atur dosis hariannya. Oleh apoteker dapat diatur misalkan dikonsumsi 2 kali sehari. Kemudian untuk menunjukkan ketepatan dari notifikasi WhatsApp yang didapatkan pasien, saya akan contohkan waktunya di jam 8 lebih 37 menit. Di jam 8 berarti pukul 20.
atau mungkin lebih 38 aja. Dan juga di pukul 8 malam lebih 40 menit. Kemudian saya coba tambahkan juga obat yang kedua. Misalkan di sini saya akan memilih amoxicillin. Setelah itu saya atur juga dosis hariannya. Ini akan saya samakan 2 kali sehari dan di jam yang sama saja. Pukul 20.38 dan juga pukul 20.40. Kemudian aplikasi ini juga memberikan kemudahan untuk mengatur pergantian dosis harian, seperti misalnya untuk amoxicillin ternyata 3 kali sehari, maka tinggal diganti saja. Nanti akan ada kolom tambahan yang bisa kita inputkan. Misal di sini saya akan inputkan pukul 20 lebih 42 menit. 43 menit. Kemudian saya simpan. Setelah itu, kita akan menunggu dulu notifikasi yang akan diterima tepat pada pukul 20.38 menit. 20.30. 20.38. Untuk peresepan obatnya sendiri, itu formulirnya sudah cukup aman, di mana ketika formulir dicoba untuk disimpan tanpa data yang lengkap, maka akan ada error pemberitahuan untuk melengkapi formulir. Sekarang pukul 20.38. Ternyata tidak ada notifikasi, tapi ketika saya cek di WhatsApp saya, ada notifikasi yang datang untuk mengingatkan konsumsi obat, yang mana obatnya juga sudah disesuaikan dengan yang diinputkan tadi, yaitu ada obat paracetamol dan juga amoxicillin, tepat di pukul 20.38. Kemudian saya izin lanjutkan ke fitur yang kedua, yang mana fitur yang kedua ini adalah fitur janji temu yang dapat memudahkan pasien untuk melakukan penjadwalan janji temu dengan dokter ketika ingin melakukan konsultasi. Misalnya di sini saya tambahkan dulu datanya. Yang pertama, saya akan pilih pasien dulu. Saya akan pilih pasien dengan nama Wildan M. Zaki. Kemudian, saya akan pilih dokter dengan nama dokter, Dr. Habib Siregar. Dan untuk tanggal pertemuan, saya akan demokan di hari ini untuk menguji sistem notifikasinya. Itu tanggal 1 November. Dan untuk waktunya juga, saya akan pilih waktu yang dekat. Saya akan coba untuk menginputkan waktu pada pukul 20.51. Jam 8 lebih 51 menit. Oh, sepertinya sudah keburu kelewat. Saya akan inputkan pada pukul 20.52. Kemudian saya simpan.
notifikasi akan muncul dikirimkan tepat pada pukul 20.52. Saya coba cek WhatsApp saya. Ada pesan baru yang mengingatkan untuk janji temu pada tanggal 1 November pada waktu pukul 20:52. Kemudian, saya akan jelaskan fitur yang ketiga, yaitu fitur device, yang mana dengan fitur device ini dapat memudahkan pengguna untuk mengatur device WhatsApp mana yang akan digunakan sebagai sumber pengiriman pesan notifikasi untuk pengingat kepada pasien. Untuk melakukan login terhadap aplikasi atau ketika ingin mengganti perangkat WhatsApp yang akan digunakan, pertama bisa log out dari device yang sekarang. Setelah logout sukses, session dapat di-restart untuk lanjut login menggunakan perangkat yang baru. Dengan melakukan scan terhadap QR code yang tertampil di layar, maka device baru akan berhasil didaftarkan dan siap untuk mengirimkan notifikasi selanjutnya. Demikian, saya kembalikan kepada Bapak Dadan. Terima kasih. Baik, terima kasih Wildan. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir itu tentang teknologi dan database apa yang digunakan yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Bapak Dendi Ramdhani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Dadan, Pak Wildan sudah memaparkan dan mendemokan aplikasinya. Di sini saya akan menambahkan untuk teknologi yang digunakan dalam sistem notifikasi ini yang kita sebut sebagai Herd Alert JKN, yaitu menggunakan framework Laravel dan database-nya menggunakan database MySQL. Ditambah dengan engine untuk WhatsApp gateway-nya gitu. Jadi nanti Herd Alert itu akan mengirimkan jadwal kepada sistem di WhatsApp gateway. Dari WhatsApp gateway itu akan mengirimkan setiap notifikasi yang dibuat dengan nomor yang sudah dikoneksi yang di fitur device tadi gitu. Untuk konsumsi obat itu notifikasinya sesuai dengan dosis yang diminum ya, oleh masing-masing obatnya. Kalau obatnya masing-masing obat A 2 kali sehari, obat B 3 kali sehari, itu notifnya akan sesuai seperti itu. Untuk yang janji temu itu kita buatnya H-3 itu udah ada notifikasi, H-1 ada notifikasi, dan pada hari H-nya juga akan ada notifikasi. Untuk pengembangannya, ini bisa terintegrasi ke aplikasi mobile JKN yang sekarang, ditambah kalau kita tambah fitur dari pasiennya bisa ada feedback gitu. Misalkan ada push notif di aplikasi mobile-nya, di sana si pasien bisa mengklik notifikasi dan bisa disediakan tombol feedback-nya. Misalkan setelah minum obat dia harus mengklik tombol oke atau tombol sudah makan obat gitu. Fitur itu bisa ditambahkan di aplikasi mobile app yang JKN yang sekarang. Itu mungkin Pak Dadan tambahan dari saya. Cukup. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih atas kehadirannya Pak Dendi dan Wildan. Mungkin saya cukupkan dari tim UMI untuk kategori inovasi sistem. Itu saja yang mungkin yang saya sampaikan dengan tim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.